dari Katolik. Oke, Katolik. Baik, silakan Bang. Poin nomor berapa yang mau Abang bantah? Persoalan yang patung tadi itu, Bang. Nomor 6. Oh, baik. Nampaknya Katolik ini penggemar patung. Baik. Kita kasih gambar lagi, Bang. Baik, kita kasih gambar lagi. Oke, saya mohon maaf Bang ya, izin saya balikkan dulu badan saya supaya tidak tertutup. Pertanyaan saya, menurut Abang, gambar yang di bawah itu, menurut Anda boleh tidak dilakukan menurut sudut pandang firman Tuhan? Kalau menurut saya ini, Bang Edis, secara pribadi, ini kan yang ada di atas ini kan patung Bunda Maria ya. Jangan ke atas dulu Bang, jangan ke atas dulu. Yang saya tanya yang bawah Bang. Menurut Abang yang di bawah, okay. Bolehkah dilakukan itu sesuai atau menurut kacamata firman Tuhan? Kalau menurut saya di bawah tergantung juga keberadaannya. Apa yang dia lakukan pertanyaannya itu bukan tergantung Bang. Nanti kalau tergantung kita nggak jelas Bang. Saya tidak pernah. Saya ingin ada seorang Katolik yang jelas Bang. Coba satu kali lagi saya tanya Bang. Ya. Apakah menurut Anda yang di bawah itu adalah perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Kalau tidak, terima kasih. Dia berujung nanti dulu Bang. Terima kasih, tidak. Kalau patungnya saya ganti Bang. Jangan patung yang itu. Patung Maria dulu kita bikin sekarang. Dulu Bang Edis. Tenang dulu Bang. Habis ini Abang panjang lebar ngomong. Saya sedikit saja Bang. Oke. Tadi Anda bilang tidak boleh. Baik, karena itu sesuai dengan Alkitab. Kenapa tidak boleh Bang? Jangan terjeda Bang. Ya, silakan. Kenapa tidak boleh? Tidak bolehnya karena ya sesuatu yang disembah itu Allah yang benar atau bukan kan gitu. Oke, baik. Jadi yang dibawa tidak benar karena dia melakukan penyembahan berhala. Setuju? Oke. Sekarang kalau patungnya sebentar Bang. Belum bisa dikatakan penyembahan berhala Bang Edis. Oke, apa? Kenapa tidak boleh? Silakan. Kenapa tidak boleh? Oke, sekarang saya mau memberikan alasannya supaya mungkin kita bisa agak sedikit terbuka Bang Edis. Jadi ini kan kita berbicara tentang Katolik ya Bang Edis ya. Bukan Bang, jangan ke Katolik dulu Bang. Jangan ke Katolik. Karena kita belum bicara soal atas, Katolik. Bang, tenang Bang. Ke atas. Begini Bang. Kita berbicara yang di bawah dulu. Apa alasannya sehingga perbuatan yang di bawah itu adalah perbuatan yang tercela menurut Alkitab? Yang tercela kalau dia melakukan penyembahan terhadap patung tersebut. Berarti dia melakukan penyembahan kepada patung. Betul. Baik. Sekarang sebentar jangan boros-boros dulu Bang. Yang dibawa tercela melanggar firman Tuhan karena dia melakukan penyembahan kepada patung. Sekarang Bang, orangnya biarkan di situ orangnya. Biarkan orangnya di situ. Patungnya dicabut dulu, diganti dengan patungnya Maria. Pertanyaan saya, apakah tetap boleh? Apakah tetap salah? Tidak salah. Nah, ini sudah beda. Makanya tergantung patungnya siapa. Tapi sabar dulu Bang. Iya, jadi intinya begini Bang. Intinya begini. Ajaran kalian itu Bang adalah ajaran menyembah patungnya Maria. Kalau patungnya orang nggak boleh. Salah pemahaman Bang. Lo tadi kan menyembah Bang. Ya kan saya belum meluruskan Bang, Sesuatu perbuatan tidak berubah oleh karena objeknya berubah. Saya kasih contoh Bang. Sedikit Bang. Kalau saya ambil sebuah senapan, lalu saya bidikkan ke arah pohon mangga, apakah itu disebut menembak? Iya, menembak. Pohon mangganya saya ganti sekarang jadi monyet. Apakah masih tetap menembak perbuatan yang saya lakukan? Karena Abang ya pegang senjata yang sama kan. Baik. Karena saya melakukan perbuatan yang sama, walaupun objeknya diganti-ganti, perbuatan yang saya perbuat tetaplah sama. Setuju? Saya sudah ini paham Abang punya maksud. Baik, pertanyaan saya kepada Anda. Boleh Bang, saya luruskan. Sedikit. Berarti selama menyembah patungnya Maria boleh.
kecuali kalau bukan patungnya Maria. Itu yang tidak boleh dalam ajaran Katolik. Oke, Bang Edis, saya ngomong dulu ya. Silakan. Jadi yang pertama, Bang Edis harus tahu, orang Katolik ya Bang, kalau berdoa, kita di doa Salam Maria itu Santa Maria Bunda Allah. Bang, jangan lari ke situ, Bang. Yang Sabar kita dulu, Bang, bahas karena ini nanti bukan Abang akan itu. dapat poinnya, supaya Abang tidak bisa. Baiklah, kita kasih dulu argumen saya ini yang kesempatan. paling benar nih, Silakan. tidak bisa begitu Bang. Jadi Abang harus dengarkan dulu alasannya apa, penyebabnya apa, sampai kenapa begini kan gitu. Jadi yang pertama, kita orang Katolik kalau berdoa pasti ada Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Tuh, doakanlah kami yang berdosa ini. Kami tidak bilang Santa Maria ampunilah dosa kami, tidak. Kami bilang doakanlah kami. Dalam artian kami berharap Bunda Maria ini kan adalah sosok yang suci, ibunya Tuhan Yesus. Patungnya, Bang, patungnya. Abang harus bilang patungnya Bunda Maria. Oke, Begitu, Bang. sabar dulu Bang, sabar dulu. Ini belum selesai. Silakan. Kasih waktu sedikit lagi, oke. Dalam gambar tersebut Bang, Bukan gambar, yang Bang, begini, patung. yang begini Bang, di depan patung, Ya. itu kita tidak bisa mencap atau mengatakan sepenuhnya menyembah. Tergantung pola pikir orang tersebut. Apakah Bang Edis bisa ini Bang? Sabar dulu Bang ya. Silakan. Oke, jadi begini, jadi itu postur tubuh seperti begini, itu bisa jadi bukan postur tubuh menyembah, tetapi bisa jadi postur tubuh memohon, permohonan seperti begitu. Sama kayak kalau kita misalnya kita dimarah sama orang tua Bang, kan kadang kalau kita dimarah sama orang tua duduk di kursi, kita bisa bertekuk lutut di bawah di Bang, bawah jangan orang tua, Bang. Kalau memohon kepada orang tua masih hidup, Bang. Ini memohonnya kepada benda mati, Bang. Ngomong sama patung. Ya, Bang, terserah Bang. tolong kalau diskusi, begini Bang ya, begini. Tolong kalau diskusi, kalau kita bahas patung, jangan bahas ke yang lain. Pertanyaan saya balik dulu lagi kamera saya. Ya. Apakah orang yang dibawa berbicara kepada patung atau kepada benda mati? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran orang tersebut, Bang. Bang, itu mereka mendakupkan tangan seperti itu, dia mengucapkan kata-kata. Artinya dia mengarahkan permintaannya itu ataupun penghormatannya itu kepada benda mati yang di depannya. Setuju? Ya, setuju. Nah, yang di atas pun sama. Apakah yang di hadapan yang di atas ini adalah benda hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati berarti dia sedang berbicara atau menghormati atau ngomong kepada benda mati itu, betul? Astaga. Loh. Kok malah tertawa dia ini, bagaimana dia ini? Kayaknya Bang Edis terlalu bebal. Minta maaf, saya tidak bisa menjelaskan. Ada yang lagi. terlalu bebal. Coba. Sekarang saya mau tanya. Jadi begini Bang. Ada tidak di dalam Alkitab larangan untuk berdoa bersujud kepada benda mati? Kepada patung yang menyerupai apapun? Ada atau tidak? Pastinya ada. Oh, Tapi kenapa kan seperti kenapa yang Anda tadi langgar? saya sudah sampaikan Bang Edis, patung itu hanya simbol. Kayak kita orang Kristen, kita punya simbol itu kan secara khusus kan salib. Jadi patung itu hanya simbol. Dengan kita melihat patung Saya itu, tidak tanya patung itu hanya simbol. Iya Bang, saya paham. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Bolehkah di dalam Alkitab bersujud menyembah, tidak boleh. berdoa kepada batu, kepada batu, kepada patung? Tidak boleh Bang, tidak boleh. Tidak boleh. Saya paham. Berarti Tetapi, apa yang dilakukan ini melanggar isi Alkitab. Setuju atau tidak? Begini Bang Edis, tergantung pola pikir orang tersebut. Dia tujuannya kemana? Tujuan untuk menyembah atau untuk memohon? Baik, saya putarkan dulu videonya kalau seperti itu ya. Supaya Anda ngerti yang saya maksudkan. Karena Anda kira orang-orang ini tidak melakukan seperti yang saya maksudkan. Baik. Saya tunjukkan dulu di video ya sebentar. Silakan Bang Edis. Sabar, kasih saya waktu ya. Saya minta waktu 30 detik.
Oke. Hmm. Oke. Mana Bang? Kelihatan di sini Bang. Ada. Oke. Ini ada orang ngapain ini? Itu ritual Oke. perayaan. Coba Abang lihat ya, lihat Abang perhatikan. Ya. Apa yang salah dari situ Bang? Sebentar Bang, Abang tonton dulu saja sebentar. Sabar Bang ya, sabar. Oke, mereka sujud atau tidak itu Bang? Sujud itu. Bang, Sujud saya tidak itu. tanya sujud itu. Mereka sujud atau tidak itu Bang? Iya, sujud. Sujud kepada apa? Di depan patung Bunda Maria. Kepada apa Bang? Di depan patung. Ya, kepada patung Maria, betul. Ya. Oke, di dalam Alkitab boleh tidak sujud kepada patung? Bang Edis kalau cara diskusinya begini ya tetap lawan bicaranya Bang Edis tetap akan kalah karena Bang Edis jadi begini ya begini. Kalau begini ya begini, tidak bisa begitu Bang Edis. Abang jawab Kita saja harus Bang, fair jawab caranya. saja Bang. Kita harus Di mencari dalam alasan, Alkitab jawaban yang boleh tepat, tidak? kan. Aduh, saya ulang lagi. Tidak Saya bisa. ulang lagi Bang. Tidak bisa Saya kita ulang lagi begitu Bang caranya ya. diskusi Bang Edis. Oke. Tidak bisa. Abang sudah lihat ini? Ah. Orang-orang udah ngapain, Bang? ulang-ulang terus itu. Orang-orang ngapain udah, Bang? Karena begini, kita ini punya satu Alkitab yang sama Bang Edis. Kalau untuk Oke, terkait kalau larangan, sekarang pastinya gini saja, di mana di dalam pemuka-pemuka agama Alkitab tahu lah. diperintahkan untuk melakukan seperti ini? Bagaimana? Di mana disuruh Bunda Maria untuk menyembah patungnya? Tidak ada. Itu tradisi Tidak gereja. ada. Tradisi dari mana Bang? Tradisi gereja. Ya Dari pasti mana? pendirinya ya orang-orang dulu lah begitu Pak. Iya, dari mana asal usulnya? Tradisi ini dari mana asal usulnya? Kurang tahu ya, mungkin dari Kurang para tahu. santo-santa apalah segala macam. Kurang tahu. Baik. Sekarang kita kembali lagi ke tulisan ini. Coba Abang baca tadi nomor 6 Bang. Nomor 6? Nomor 6? Itu salah Abang punya. Enggak, Abang baca dulu nomor 6. Baca dulu. Iya, sudah saya baca. Apa? Baca dulu. Coba keluar suara. Penyembahan patung. Nah, ini penyembahan patung Maria tradisi apa nih? Pagan apa tuh Bang? Terpele. Pagan Roma. Oke. Kayak Tadi pagan Abang sudah Quraisy akui. ya. Sebentar, saya balik lagi ke kamera saya. Abang tadi sudah akui bahwa itu sebuah tradisi? Ya. Dan Anda tidak tahu asal usul tradisi itu dari mana? Pastinya dari bapak-bapak gereja. Iya, dari mana? Dari bapak-bapak gereja. Iya, siapa? Dari mana bapak-bapak gereja yang saya mana? Saya kurang tahu sampai situ. Baik. Saya bukan orang. Karena Anda tidak orang tahu, filsafat. karena Anda tidak tahu, saya mau beritahu kepada Anda bahwa orang-orang di Roma, mereka itu adalah orang-orang yang punya kesenian-kesenian memahat patung. Mereka adalah orang-orang ahli-ahli pembuat bangunan yang bagus. Makanya kalau kita pergi ke Roma, di Roma itu didapati banyak bangunan-bangunan dengan patung-patungnya. Kok Abang malah geleng-geleng kepala? Ya sudah, ada di bawah saja. Ya di bawah sana kan kalau Anda ini. Anda sudah ngomong, saya tidak tahu asal usulnya. Dikasih tahu malah geleng-geleng kepala. Gimana Anda ini? Bantah omongan saya. Begitu, jangan malah geleng-geleng kepala. Gimana Anda ini? Apakah orang-orang Roma mereka adalah para pemahat-pemahat patung? Mereka adalah para pembuat-pembuat patung? Iya, betul. Anda lihat cek sejarahnya. Gimana Anda ini? Kalau Anda ketik di internet, apakah orang-orang Roma sebelum masuknya Kristen adalah para pembuat patung yang handal? Apakah mereka penyembah dewa-dewi? Betul. Saya tunjukkan kepada Anda. Kalau cuma ngomong nanti dibilang, Bang cuma ngomong aja. Saya balikan kamera saya. Karena banyak orang-orang tidak tahu. Ya.
Saya tunjukkan kepada Anda bagaimana orang-orang Roma memang melakukan yang demikian, ya. Nih, saya tunjukkan kepada kalian ya. Biar kalian tahu, kalau kalian bilang itu patung Maria, sebenarnya itu patung dewa-dewi Roma. Kau ku bilangin nggak mau ngeyel. Perhatikan ini. Nih ya, daftar dewa-dewi Romawi nih. Banyak itu, segudang dewa-dewinya dan patung-patungnya banyak itu. Ini bukti-bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang. Nih ya. Perhatikan, ada Agustus, Augusta, banyak sekali nih. Nih, saya sebutkan kepada Anda ya. Nih, ini salah satunya, ini arca. Ini sebuah arca. Ini patung yang memang jelas ini asal usulnya dari bangsa Roma, orang-orang Roma. Arca Isis. Ini Isis ini, kalau kau bilang nanti ini patung Maria. Itu Maria, Bunda Maria. Padahal ini Isis, biar kau tahu. Tapi kau ngeyel sama saya. Nih, arca Isis Romawi berbahan baku pualam hitam dan putih dari masa hidup pujangga Apuleius. Kau bantai ini. Bantah. Coba kau tanya sama orang Katolik, apakah ini patung Maria? Iya, Bunda Maria. Nggak percaya kau? Ayo silakan. Sudah saya bilang sama kau, bertobat kau. Saya ini sudah baca isi Alkitab, kau belum. Itu masalahnya, yang kau ikuti adalah katanya. Coba teman-teman ya. Ini kan mumpung masih 7.000 orang, masih banyak ribuan orang di sana. Coba kasih gambar ini sama orang Katolik. Oh, itu patung Bunda Maria. Pasti itu nanti katanya. Coba. Kalau kalian masih terus ngeyel, belajar.